Oke, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membacakan final project manajemen masalah. Anggota kelompok kami terdiri dari Sabrina Aulia Fitri dengan NRP 081, saya Ivan Areni dengan NRP 01, lalu ada Desa Adi Indra dengan NRP 073. Next, mulai dengan abstrak. Yang pertama abstrak, Coca-Cola berhasil melalui strategi pemasaran yang menonjolkan diversifikasi produk dan inovasi responsif terhadap perubahan kebutuhan konsumen. Fokus pada produk rendah kalori dan tanpa gula, serta pemasaran yang mencakup berbagai demografi, memperkuat posisi pasar perusahaan. Meskipun dihadapkan pada persaingan sengit dan isu lingkungan, Coca-Cola mengidentifikasi peluang pasar minuman sehat dan integrasi teknologi digital dalam pemasaran. Analisis menyarankan peningkatan upaya pemasaran digital dan penekanan pada keberlanjutan lingkungan. Rekomendasi mencakup kampanye tanggung jawab sosial dan ekologis, serta pengembangan produk ramah lingkungan. Upaya untuk mengurangi dampak lingkungan melalui praktek produksi berkelanjutan dan pengurangan penggunaan plastik diusulkan. Adaptasi terhadap tren kesehatan dan penawaran lebih banyak opsi produk sehat dianggap kunci untuk mempertahankan relevansi di pasar yang dinamis. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, Coca-Cola diimbau untuk terus menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Dengan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak tren konsumen terkini. Kesimpulan menegaskan tentang pentingnya inovasi, keberlanjutan, dan responsivitas terhadap perubahan dalam mempertahankan peran utama. Next. Company profile, Coca-Cola adalah salah satu perusahaan yang menjadi ikon global di dunia. Memiliki sejarah yang kaya dan merupakan produk dari perusahaan multinasional yang besar, The Coca-Cola Company. Didirikan pada tahun 1886 di Atlanta, Georgia oleh John Stitt Pemberton. Coca-Cola ditemukan sebagai minuman sirup yang dikombinasikan dengan air soda. Saat ini portofolio perusahaan ini terdiri dari Coca-Cola klasik, tetapi juga banyak varian produk yang mencakup diet, rendah kalori, dan produk tanpa kafein. Selain itu, perusahaan ini juga aktif dalam berbagai inisiatif sosial dan lingkungan, mencerminkan komitmennya terhadap tanggung jawab korporat yang berkelanjutan. Next. Brand profile bermula pada 1886 ketika seorang apoteker bernama Dr. John Stitt menciptakan campuran sirup yang ia sebut sebagai Pemberton's French Wine Coca. Campuran ini awalnya mau dibuat obat flu, sakit kepala, dan kelelahan. Namun setelah Pemberton meninggal, diambil alih oleh Asa Griggs dan mendirikan The Coca-Cola Company. Coca-Cola dikenal karena inovasinya yang menciptakan produk sesuai dengan preferensi konsumen, termasuk varian rendah kalori dan diet. Meskipun merek ini menghadapi tantangan dan perubahan selama bertahun-tahun, reputasinya sebagai simbol kesegaran kenyamanan tetap tidak tergoyahkan. Coca-Cola juga aktif dalam inisiatif sosial dan lingkungan, memberikan dimensi tambahan pada citra positifnya. Next. Produk profile yang pertama ada Coca-Cola Lights, yaitu untuk Coca-Cola yang rendah kalori dan tanpa gula untuk diet, sama juga dengan Coca-Cola Zero Sugar. Namun bedanya kalau yang Coca-Cola Lights itu rasanya terasa ringan, sedangkan Coca-Cola Zero Sugar tetap terasa manis meskipun tanpa gula. Next. Target consumers yang pertama Coca-Cola yang biasa itu diperuntukkan untuk semua kelompok usia dan semua demografi. Sedangkan untuk Coca-Cola rendah kalori dan tanpa gula untuk orang yang peduli kesehatan dan orang diet. Next. Product benefits. Keunggulan Coca-Cola yaitu di rasa khasnya yang menyegarkan dengan kombinasi rasa manis dan asam yang dicintai oleh masyarakat global. Selain itu, portofolio Coca-Cola beragam, memberikan fleksibilitas kepada konsumen untuk memilih varian sesuai dengan preferensi pribadi mereka, termasuk rendah kalori
dan bagi mereka yang ingin menghindari gula. Selain itu, Coca-Cola aktif dalam sosial dan lingkungan. Dengan merangkul nilai-nilai ini, Coca-Cola berhasil menawarkan pengalaman konsumen yang lebih dari sekedar minuman ringan, tapi juga agen positif dalam masyarakat. Coca-Cola terus memberikan manfaat dan nilai tambah bagi konsumen di seluruh dunia. Next. Oke, selanjutnya ada marketing problem analysis. Untuk yang pertama itu Coca-Cola tidak memiliki nilai jual yang unik atau proporsi nilai yang menarik yang membedakannya dari para pesaingnya. Untuk yang kedua adalah munculnya persaingan dengan produk lokal, harga pasar yang kompetitif, dan perubahan preferensi dari konsumen. Dan yang terakhir adalah di era digital yang sekarang ini, sering beredar isu yang menyebabkan perubahan persepsi masyarakat terhadap sebuah brand. Next. Untuk selanjutnya ada consumer needs analysis, di mana Coca-Cola mengalami perubahan yang cukup signifikan, di mana masyarakat yang banyak yang mulai sadar akan kesehatan. Nah, Coca-Cola awalnya dikenal sebagai minuman yang memiliki kandungan yang gula yang cukup tinggi. Nah, hal ini menyebabkan Coca-Cola berinovasi untuk menjawab dari keresahan masyarakat tentang kesadaran kesehatan. Di mana inovasi yang dilakukan Coca-Cola sebagai tanggapan dari permintaan konsumen yang terus berkelanjutan adalah dengan cara mulai pada tahun 2022, Coca-Cola mengurangi 31,6% gula dalam gram per 100 ml dibandingkan dengan baseline-nya pada tahun 2015. Selain mengurangi jumlah gula, Coca-Cola juga memikirkan kembali banyak resep yang menawarkan pilihan yang lebih luas dan mempromosikannya lebih besar sebagai produk tanpa kalori dan rendah kalori. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian dari Coca-Cola terhadap kesehatan. Dengan ini, Coca-Cola semakin memperkuat posisi pasarnya dengan memenuhi dan melampaui kebutuhan pelanggan sasarannya yang terus berkembang. Next. Selanjutnya ada potensial market, di mana potensial market dari Coca-Cola ini sangat besar dan mencakup berbagai segmen konsumen di seluruh dunia. Coca-Cola ini memiliki daya tarik universal yang meresap ke dalam berbagai lapisan masyarakat. Produk-produknya ini ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dari berbagai kelompok usia, latar belakang demografis, dan gaya hidup. Selain itu, Coca-Cola juga mempunyai peluang besar di antara konsumen yang mencari pengalaman minuman yang menyegarkan dan bermerek. Rasa ikonik dari citra merek yang kuat membuatnya menjadi pilihan utama dalam kategori minuman ringan. Selain itu, dengan munculnya varian rendah kalori dan tanpa gula, Coca-Cola juga dapat memperluas pangsa pasarnya di antara konsumen yang lebih memperhatikan kesehatan. Next. Selanjutnya ada produk dan service quality strategy, di mana ada 3. Yang pertama ada Coca-Cola lebih fokus secara berkelanjutan pada inovasi produk melalui riset dan pengembangannya yang terus-menerus. Perusahaan berusaha untuk memahami tren pasar, selera konsumen, dan kebutuhan kesehatan yang berkembang. Dan selanjutnya ada Coca-Cola aktif terlibat dalam kampanye pemasaran yang menekankan nilai-nilai merek dan hubungannya dengan konsumen. Melalui strategi pemasaran emosional, Coca-Cola menciptakan ikatan yang kuat dengan pelanggan, membentuk pengalaman konsumen yang positif, dan memelihara citra merek yang ikonik. Selanjutnya, selain inovasi produk dan pemasaran emosional, layanan pelanggan menjadi fokus penting bagi Coca-Cola, di mana perusahaan ini berinvestasi dalam sistem layanan pelanggan yang efisien dan responsif, memastikan bahwa konsumen mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Next. Oke, untuk selanjutnya ada kompetitor analisis, di mana yang kita ambil ada 3, yaitu Coca-Cola, Pepsi, dan Dr. Pepper. Di mana kelebihan dari Coca-Cola ini sendiri, The Coca-Cola Company memiliki identitas yang sangat kuat di dunia. Kemanapun Anda berpergian, Anda akan melihat logo Coca-Cola di mana-mana, sehingga Coca-Cola memiliki loyalitas merek dan persepsi kualitas The Coca-Cola Company. Hal itu semakin memperkuat citra merek Coca-Cola. Dalam distribusinya, Coca-Cola itu dapat ditemukan di 200 negara lebih, dan The Coca-Cola Company memiliki penetrasi pasar yang begitu luas,
sistem distribusinya menjadi salah satu yang paling efisien dan halus di dunia. Selanjutnya ada kelebihan dari produk Coca-Cola, yakni memiliki variasi yang sangat beragam. Variasi yang dimiliki memiliki karakteristik rasa yang berbeda-beda, dari varian zero sugar hingga varian yang memiliki rasa buah. Selain itu, pada saat diminum, Coca-Cola memiliki rasa yang lebih smooth dibandingkan Pepsi, dan terasa lembut saat mengalir melewati kerongkongan. Untuk kekurangan company-nya, Coca-Cola Company memiliki ketergantungan pada plastik sekali pakai yang dianggap menjadi salah satu pencemar terburuk di dunia ini, bersama dengan ketergantungannya yang besar terhadap air, membuat buruk pada citranya. Selain itu, Coca-Cola Company mengalami persaingan yang ketat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekurangan produk Coca-Cola di mana terlalu banyak variasi yang terkadang membuat konsumen bimbang untuk memilih produk, sehingga konsumen cenderung untuk memilih produk yang sudah familiar. Dari segi harga, Coca-Cola cenderung memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan kompetitornya. Next. Untuk kompetitor analisis dari Pepsi, PepsiCo merupakan merek global yang terkenal di industri makanan dan minuman. Pepsi memiliki banyak kategori minuman yang memiliki cita rasa yang agrenik. Itu sebabnya pelanggan tidak memilih untuk berpindah merek dalam segi distribusinya. Pepsi hadir secara global juga, seperti Coca-Cola. Kelebihan untuk Pepsi memiliki rasa yang lebih manis jika dibandingkan dengan Coca-Cola, dan memiliki karakter rasa sitrus yang diminati banyak orang, sehingga juga Pepsi memiliki harga yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan Coca-Cola. Untuk kekurangannya, persaingan yang ditawarkan dari uang basis Coca-Cola dan persaingan yang terjadi antara Coca-Cola dan Pepsi itu memiliki uang basis klien yang tidak begitu setia untuk bertukar merek dengan cepat. Pepsi juga menghadapi persepsi di mana produknya dianggap tidak sehat. Lalu kekurangan dari produk Pepsi sendiri memiliki varian yang beragam, tapi tidak seberagam Coca-Cola. Lalu Pepsi memiliki rasa sensasi yang lebih tajam dibandingkan dengan Coca-Cola. Next. Kompetitor analisis dari Dr. Pepper adalah Dr. Pepper memiliki merek yang terkenal dan disegani. Namun memiliki reputasi yang baik di kalangan karyawan karena kebijakannya gaya hidup seimbang. Lalu kelebihan dari produk Dr. Pepper memiliki banyak penggemar karena memiliki cita rasa yang khas dan unik, yakni memiliki rasa rempah yang tidak dapat ditemukan di Coca-Cola maupun Pepsi. Hal ini menyebabkan banyak orang yang lebih memilih Dr. Pepper. Dari segi harga, Dr. Pepper memiliki harga yang paling rendah dibanding kompetitornya. Untuk kekurangannya, Dr. Pepper ini tidak memiliki kesadaran untuk terlihat kehadirannya di pasar internasional. Lalu kekurangan dari produk Dr. Pepper ini memiliki banyak varian. Jadi orang-orang cenderung untuk memilih rasa yang klasik. Dan produk Dr. Pepper ini kurang eksis di pasar internasional. Next. Oke, untuk partnership analisis, Coca-Cola telah membentuk berbagai kemitraan dan kolaborasi untuk mempromosikan produknya dari seluruh dunia. Kemitraan ini dapat dikategorikan secara luas ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama adalah Coca-Cola kemitraan pemasaran. Perusahaan Coca-Cola bermitra dengan perusahaan lain untuk menciptakan merek bersama produk, menjalankan kampanye pemasaran bersama, dan memanfaatkan jaringan distribusi masing-masing. Contohnya adalah kemitraan dengan McDonald's, Starbucks, dan Spotify. Lalu untuk selebriti dan influencer, Coca-Cola berkolaborasi dengan beberapa selebriti dan influencer
untuk mempromosikan produknya dan menjangkau audiens baru. Contoh terbaru termasuk kemitraan dengan Taylor Swift, LeBron James, dan BTS. Dan seperti properti hiburan dan olahraga, Coca-Cola mensponsori acara olahraga besar, festival musik, dan properti hiburan lainnya untuk mendapatkan visibilitas merek dan menjangkau para penggemar. Contohnya termasuk kemitraan dengan acara Olimpiade, Piala Dunia FIFA, dan NBA. Lalu untuk yang kemitraan kelanjutan yaitu organisasi lingkungan. Coca-Cola bermitra dengan organisasi lingkungan untuk mendukung inisiatif organisasi untuk mendukung berkaitan dengan konservasi air, daur ulang, dan limbah. Contohnya adalah kemitraan dengan World Life Fund, WWF, dan Ocean Conservancy. Yang kedua itu perusahaan teknologi. Coca-Cola berkolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi inovatif untuk pengemasan distribusi dan daur ulang. Contohnya adalah kemitraan dengan Inoka, Teknologis, dan Circular Capital. Lalu dengan organisasi dampak sosial, Coca-Cola bermitra dengan organisasi-organisasi yang memberikan dampak sosial untuk mendukung inisiatif yang berkaitan dengan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan masyarakat. Contohnya adalah Palang Merah Amerika dan Olimpiade khusus. Lalu untuk kemitraan yang ketiga itu pemerintah dengan swasta. Instansi pemerintah dalam berbagai inisiatif yang berkaitan dengan kesehatan, masyarakat, nutrisi, dan pengembangan ekonomi. Contohnya kemitraan dengan US Agency for International Development dan World Economic Forum. Lalu lembaga swadaya masyarakat LSM, Coca-Cola berkolaborasi dengan LSM untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. Contohnya adalah kemitraan dengan World Food Program dan Water Aid. Berikut adalah beberapa contoh spesifik kemitraan Coca-Cola di Indonesia. Dengan McDonald Indonesia, Coca-Cola adalah mitra minuman eksklusif McDonald Indonesia, menjadikan Coca-Cola, Fanta, dan Sprite di semua restoran McDonald. Lalu dengan Grab Indonesia, Coca-Cola bermitra dengan Grab Indonesia untuk menawarkan produk Coca-Cola melalui aplikasi GoFood. Lalu untuk dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Coca-Cola bermitra dengan Kementerian Kebudayaan untuk mengembangkan materi edukasi tentang kelestarian lingkungan. Dengan menjalin kemitraan ini, Coca-Cola dapat memperluas jangkauannya, meningkat kesadaran masyarakat, dan mencapai tujuan keberlanjutan. Lalu untuk komunikasi strategi ke customer, Coca-Cola memiliki identitas merek yang kuat, menjanjikan masa muda, kesenangan, berpetualang, dan keaslian. Coca-Cola menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk berkomunikasi dengan pelanggan, seperti menjangkau audiens melalui personalisasi, pesan mencoba yang terbaik untuk membuat merek lebih dari sekadar produk dan mengubah konsumsi menjadi pengalaman yang menyenangkan. Coca-Cola telah membentuk beberapa kemitraan dan kolaborasi untuk mempromosikan produknya. Coca-Cola Creation yang bertujuan untuk memperkenalkan produk dan pengalaman baru di dunia fisik dan digital melalui rilis berurutan yang terbatas. Coca-Cola Creation dikembangkan di bawah platform merek Real Magic yang diluncurkan pada akhir tahun 2021. Produk pertama yang diluncurkan di bawah Coca-Cola Creation adalah Coca-Cola Starlight yang diciptakan dengan visi bahwa di dunia dengan kemungkinan yang tak terbatas. Suatu tempat di alam semesta kita jadi Coca-Cola yang lain untuk terhubung salah satu sama lain. Mungkin saja ada Coca-Cola Starlight memiliki desain kemasan yang unik, menampilkan bidang multimedia yang dipenuhi cahaya dan didukung oleh kampanye pemasaran yang mengembangkan digital, termasuk kemitraan dengan bintang pop global Avanex. Next. Lalu untuk advertisingnya, yang pertama itu personal selling. Karena Coca-Cola ada perusahaan besar dunia, mereka memiliki perwakilan di seluruh dunia. Perwakilan ini menjangkau pelanggan dan menciptakan keseimbangan di antara mereka tentang produk atau layanan baru dan menjual produk kepada pelanggan. Perwakilan ini membangun hubungan dengan pelanggan dan memperhatikan produk mereka. Pelanggan yang berbeda di wilayah tempat mereka bekerja. Masih banyak lagi strategi komunikasi pasaran yang berbeda. Next. Yang kedua itu adalah self program yang digunakan Coca-Cola untuk mempromosikan produk mereka dengan lebih baik lagi. Coca-Cola itu menggunakan bintang iklan terkenal. Lalu yang kedua itu sales support. Karyawan Coca-Cola didorong untuk membangun kemampuan perusahaan profesional mereka untuk mempersiapkan masa depan. Hal ini dicapai melalui pembelajaran yang terorganisir, berkolaborasi dengan rekan kerja di seluruh organisasi, dan melakukan tugas-tugas pengembangan yang menawarkan pengalaman langsung. Lalu ada yang keempat, sales promotion.
Coca-Cola menggunakan berbagai strategi promosi mempromosikan produknya termasuk diskon. Salah satu contoh program promosi yang dilakukan Coca-Cola program diskon musiman. Lalu sosial media. Coca-Cola telah menggunakan media sosial sebagai bagian dari strategi pemasaran dan promosinya. Coca-Cola menggunakan berbagai platform media termasuk Facebook, Twitter, Instagram, YouTube untuk mempromosikan produknya dan membangun komunitas. Coca-Cola juga menggunakan kampanye media sosial yang kreatif dan inovatif untuk menarik perhatian pelanggannya dan meningkatkan keterlibatan mereka. Misalnya Coca-Cola meluncurkan kampanye Refresh the Fit pada tahun 2018. Oke, next. Seller forecasting. Dari data yang ada terlepas dari komunikasi pasar minuman, penjualan Coca-Cola di masa depan diproyeksikan akan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun pertumbuhan ini diperkirakan akan lebih lambat dari lintas historis perusahaan. Meskipun Coca-Cola menghadapi beberapa tantangan, Coca-Cola memiliki yang kuat, jangkauan global dan komitmen terhadap inovasi menempatkan pada posisi yang baik untuk pertumbuhan di masa depan beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen, mengidentifikasi portofolio produknya dan berekspansi ke pasar-pasar baru yang akan sangat penting bagi kesuksesan perusahaan di tahun mendatang. Lalu untuk teknologi isunya yaitu yang pertama ada tren dengan perkembangan e-commerce membuat konsumen dapat memesan secara online dan menggunakan layanan pengiriman atau solusi pengambilan barang. Yang kedua, solusi berbelanja berbasis langganan juga populer terutama di kalangan orang tua yang bekerja dengan waktu terbatas. Yang ketiga, Coca-Cola juga menggunakan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman baru bagi konsumen melalui program-program inovatif seperti Ship and Scan. Lalu yang keempat itu platform MyCoke yang misalnya memungkinkan gerai untuk mengisi kembali persediaan minuman mereka dan menjadwalkan pesanan di masa mendatang secara online. Nah, misalnya itu ada impact on product. Di mana teknologi yang sangat berimpact kepada produknya itu yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI yang digunakan untuk menganalisis jumlah besar data dengan preferensi. Yang kedua ada big data. Coca-Cola menggunakan big data atau data besar untuk melacak tren konsumen yang mengintervensi peluang baru. Yang ketiga ada Internet of Things. Coca-Cola menggunakan Internet of Things menghubungkan penjual otomatis ke internet yang memungkinkan perusahaan untuk melacak tingkat inventaris dengan penjualan dan menyesuaikan harga dari data. Robotika, Coca-Cola menggunakan robotika di fasilitas pada platformnya untuk mengotomasikan tugas-tugas seperti membeli dan mengemas produk e-commerce, yaitu Coca-Cola semakin banyak menjual produknya secara online melalui platform e-commerce. Lalu ada aplikasi seluler, di mana Coca-Cola telah mengembangkan sejumlah aplikasi seluler untuk memungkinkan konsumen untuk memesan produk Coca-Cola menemukan mesin penjual otomatis Coca-Cola terdekat dan berpartisipasi dalam program loyalitas. Lalu media sosial, di mana Coca-Cola menggunakan platform media sosial untuk terus terhubung dengan konsumen dan mempromosikan produk. Lalu selanjutnya ada personalisasi. Coca-Cola menggunakan teknologi untuk mempersonalisasi produk dan pesan pemesarannya kepada konsumen individu. Lalu untuk conclusion dibacakan oleh Aldi. Conclusion, Coca-Cola berhasil mencapai keberhasilan melalui strategi pemasaran yang inklusif, memperkenalkan produk beragam dan inovatif sesuai dengan perubahan selera konsumen. Dengan fokus pada produk rendah kalori dan tanpa gula, serta pemasaran yang menjangkau berbagai demografi, perusahaan berhasil mempertahankan dominasinya di pasar. Tantangan yang dihadapi termasuk persaingan ketat dan isu lingkungan, namun memberikan peluang dalam pasar minuman sehat dan pemanfaatan teknologi digital. Dalam menghadapi tantangan tersebut, disarankan agar Coca-Cola meningkatkan strategi pemasaran digitalnya, memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, dan melibatkan kampanye sosial dan ekologis. Selain itu, perusahaan perlu mengadopsi praktik produksi yang lebih berkelanjutan, mengurangi penggunaan plastik, dan menyesuaikan portofolio produk dengan tren kesehatan. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk memahami dampak tren minuman, kesehatan, dan teknologi terhadap perilaku konsumen. Memastikan adaptasi strategi pemasaran Coca-Cola di masa depan. Kesimpulannya, adaptasi dan inovasi terus-menerus diperlukan untuk mempertahankan posisi terdepan dalam industri minuman. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.